Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Rora Arum, perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang etika akuntan manajemen. Sebelumnya, eh, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Rora Arum Ida Syafira dengan NIM 2018-310509. Yang kedua ada Mediana Nur Laksono dengan NIM 2018-310657. Dan yang terakhir ada Atia Kintara dengan NIM 2018-310894. Nah, apa sih akuntan manajemen? Akuntan manajemen adalah akuntan yang bekerja dalam suatu organisasi, baik perusahaan maupun bentuk organisasi lainnya. Biasanya ini mereka bekerja sebagai manajer akuntansi, manajer keuangan, ataupun auditor internal yang bekerja pada perusahaan atau organisasi. Mereka ini merupakan bagian dari manajemen. Nah, sebagai manajemen akuntan, mereka ini bertanggung jawab atas laporan keuangan serta bertanggung jawab atas pilihan dan pertimbangan yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan. Nah, yang kedua ini apa sih tanggung jawab utama dari akuntan manajemen? Nah, di sini ini akuntan manajemen berfungsi atau bertugas untuk mendukung pembuatan keputusan di dalam organisasi atau perusahaan dengan mengumpulkan, memproses, serta juga mengkomunikasikan informasi yang dapat memberi bantuan manajemen organisasi untuk perusahaan dalam membuat perencanaan, pengendalian, serta mengevaluasi proses kegiatan usaha serta strategi organisasi atau perusahaan. Jadi tugas utama dari akuntan manajemen ini menyiapkan informasi sebagai bagian yang integral dari kegiatan perencanaan, pengawasan, evaluasi, serta pembuatan keputusan di dalam organisasi atau perusahaan. Informasi yang disiapkan yang disiapkan dan diinformasikan tersebut harus sesuai dan tidak bertentangan dengan kode etik akuntan manajemen serta memenuhi standar penyusunan laporan. Selanjutnya ada standar aturan etika akuntan manajemen. The Institute of Management Accountant menyatakan bahwa standar etika yang harus dipenuhi oleh akuntan manajemen itu ada 4. Yang pertama itu ada kompetensi, kerahasiaan, integritas, dan kredibilitas. Nah, pada standar kompetensi ini setiap akuntan itu contohnya harus bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan profesional sesuai dengan hukum dan standar teknis yang berlaku. Selanjutnya pada prinsip kerahasiaan ini contohnya itu akuntan manajemen itu harus bertanggung jawab atas menjaga setiap informasi agar tetap rahasia, kecuali bila ada pengungkapan informasi tersebut yang diminta oleh pihak yang berwenang atau yang wajib. Nah, seperti itu. Selanjutnya, misalkan ada menginformasikan kepada pihak yang relevan atas penggunaan yang layak dari informasi rahasia, memonitor kegiatan bawahan untuk menjamin ketaatan. Selanjutnya pada prinsip integritas ini, setiap akuntan manajemen ini bertanggung jawab untuk menahan diri untuk tidak terlibat dalam setiap tindakan yang akan menimbulkan prasangka dalam melaksanakan tugas secara beretika. Terus juga contohnya itu menjauhkan diri untuk tidak terlibat untuk mendukung berbagai aktivitas yang mungkin akan mendeskripsikan. Dan pada standar kredibilitas ini, setiap akuntan ini bertanggung jawab untuk contohnya itu menyiapkan informasi secara jujur, lalu mengungkap keterlambatan atau kecurangan informasi, ketepatan waktu, pemproses, dan
pengendalian internal sesuai dengan kebijakan organisasi atau hukum yang berlaku. Nah, pada Code of Ethics of Professional CAPA in Business 2020 and 12 atau IFAC ini tuh ada nanti ada bagian-bagiannya. Yang pertama ini saya sebutkan ya, ada pendahuluan, lalu ada potensi konflik, lalu ada penyiapan dan pengajian informasi, lalu selanjutnya ada bertindak sesuai keahlian yang memadai, selanjutnya ada kepentingan keuangan, dan yang terakhir ada bujukan-bujukan. Nah, nanti semuanya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mediana Berlaksono dengan NIM 2018-310657. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. CEPA 2012 memiliki prinsip yang pertama yaitu integritas, yaitu menjadi seorang yang sederhana dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Selanjutnya ada objektivitas, yaitu tidak membiarkan adanya penyimpangan, konflik kepentingan atau pengaruh dari pihak lain. Selanjutnya ada kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Yang selanjutnya ada kerahasiaan, yaitu untuk menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Selanjutnya ada perilaku profesional, yaitu mengakui dan mentaati hukum dan peraturan yang sesuai serta tidak melakukan berbagai tindakan yang merugikan profesi. Dari prinsip-prinsip tersebut tujuannya untuk menghindari dari ancaman-ancaman yang berskala luas yang dikelompokkan menjadi beberapa ancaman. Yang pertama yaitu kepentingan pribadi, yang kedua telah pribadi, yang ketiga advokasi, yang keempat kedekatan, dan yang kelima ancaman intimidasi. Selanjutnya adalah potensi konflik. Tekanan-tekanan yang mungkin terjadi oleh akuntan manajemen ialah bertindak yang bertentangan dengan hukum dan aturan. Yang selanjutnya bertindak dengan bertentangan dengan standar teknis dan profesional. Dan selanjutnya adalah memfasilitasi strategi perekayasaan laba yang tidak etis dan ilegal, dan berbohong kepada pihak lain atau sengaja menyesatkan pihak lain seperti auditor dari perusahaan dan regulator. Dan terakhir yaitu menerbitkan atau paling tidak penerbitan yang dikaitkan dengan suatu laporan keuangan atau laporan keuangan yang secara material salah menyajikan fakta-fakta. Pengamanan harus diterapkan bila mana diperlukan untuk meminimalisir ancaman sampai pada tingkat yang dapat diterima. Contohnya, bila mana sesuai mendapatkan saran dari dalam organisasi, saran dari penasihat profesional dan independen, atau dari badan atau organisasi profesi. Menggunakan proses penyelesaian sengketa yang formal yang ada dalam organisasi, mencari saran yang legal. Baik, selanjutnya adalah penyiapan dan penyajian informasi. Seorang akuntan manajemen harus menyiapkan dan menyajikan informasi secara adil, jujur, dan dalam standar profesional yang sesuai, sedemikian sehingga informasi dapat dipahami dalam konteksnya. Akuntan manajemen harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara informasi yang menjadi tanggung jawab, yaitu menggambarkan secara jelas dan benar dari transaksi kekayaan serta hutang, mengelompokkan dan mencatat informasi secara tepat waktu dengan cara yang tepat, serta menyajikan fakta-fakta secara akurat dan lengkap dalam semua materinya. Selanjutnya bertindak sesuai keahlian yang memadai. Seorang akuntan manajemen tidak boleh menyesatkan atasannya sesuai dengan tingkat keahlian atau pengalaman yang dimilikinya, atau tidak boleh gagal dalam mencari saran yang tepat dari ahli bila diperlukan. Lingkungan yang menciptakan ancaman bagi seorang akuntan manajemen yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan tingkat kompetensi, serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, termasuk mempunyai waktu yang cukup untuk membuat atau melengkapi secara tepat tugas-tugas yang sesuai, informasi yang lengkap, tidak terbatas, serta cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan lengkap, pengalaman, pelatihan, atau pendidikan yang cukup. Dan yang terakhir adalah sumber daya yang cukup untuk menghasilkan kinerja dari tugas-tugasnya secara tepat. Baik, selanjutnya adalah kepentingan keuangan. Ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas dan kerahasiaan akan tercipta melalui motif atau peluang untuk memanipulasi informasi yang secara sensitif berharga untuk mendapatkan keuntungan secara keuangan. Ancaman dari anggota keluarga, ancaman dari anggota keluarga terdekat, yaitu memiliki kepentingan keuangan secara langsung
atau tidak langsung dalam organisasi, tepatnya bekerja, apalagi tidak nilai kepentingan keuangan tersebut dapat secara langsung mempengaruhi keputusan yang diambil oleh akuntan manajemen tersebut. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Tia Kintara dengan NIM 2018-310894 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu membahas mengenai bujukan-bujukan. Nah, di sini seorang akuntan manajemen ini dapat menerima penawaran ataupun memberikan penawaran. Yang pertama, untuk menerima penawaran. Seorang akuntan manajemen mungkin ditawari beberapa bujukan. Bujukan-bujukan ini memiliki beberapa bentuk, termasuk hadiah, kedekatan atau keramah tamahan, perlakuan yang diprioritaskan, serta ajakan yang tidak sesuai terhadap persahabatan atau loyalitas. Nah, penawaran ini dapat menjadi ancaman terhadap prinsip-prinsip dasar. Oleh karena itu, tawaran tersebut harus dievaluasi. Seorang akuntan manajemen harus mengevaluasi berbagai ancaman yang muncul dari tawaran-tawaran tersebut dan menentukan apakah melakukan satu tindakan atau lebih. Yaitu yang pertama, menyampaikan informasi kepada tingkat manajemen yang lebih tinggi atau yang bertugas perihal tata kelola dalam organisasi setelah adanya tawaran tersebut. Kemudian yang kedua, menyampaikan informasi kepada pihak ketiga, misalnya atasan dari yang memberikan tawaran. Namun, akuntan harus mencari saran secara legal sebelum akhirnya melakukan langkah tersebut. Kemudian yang ketiga, memberikan saran kepada anggota keluarga dekatnya perihal ancaman dan pengamanan di mana ancaman tersebut merupakan hasil dari bujukan. Dan yang terakhir, memberikan informasi kepada tingkat manajemen yang lebih tinggi atau kepada mereka yang dibebani tugas tata kelola dalam organisasi di mana anggota keluarga terdekatnya dipekerjakan oleh kompetitor atau pemasok organisasi. Kemudian selanjutnya yang kedua, yaitu memberikan penawaran. Nah, seorang akuntan manajemen juga dapat berada di bawah tekanan, di mana dirinya diminta untuk melakukan bujukan atau penawaran yang dapat mempengaruhi pertimbangan atau proses pembuatan keputusan dari seseorang atau organisasi, atau untuk memperoleh informasi rahasia. Tekanan ini dapat berasal dari organisasi tempatnya bekerja, ataupun dari kolega maupun atasannya. Selanjutnya ada kode etik akuntan manajemen dan juga internal di Indonesia, auditor internal di Indonesia. Yang pertama ada Institut Akuntan Manajemen Indonesia atau IAMI. Nah, IAMI ini merupakan asosiasi profesi akuntan yang berada di bawah naungan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. IAMI berdiri pada tanggal 1 April 2008 yang beranggotakan kurang lebih 200 akuntan yang bekerja sebagai eksekutif di perusahaan negara, pemerintah, atau swasta. IAMI memiliki visi menjadi asosiasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktik akuntansi manajemen dan keuangan, serta bidang lainnya yang terkait yang berorientasi pada etika, tanggung jawab sosial, dan juga lingkungan. Kemudian ada kode etik IAMI. Nah, untuk kode etik IAMI ini diperkirakan masih dalam proses penyusunan oleh Komite Etika IAMI. Hal ini nampak pada Anggaran Dasar IAMI 2009 Bab 5 Pasal 7 tentang kode etik yang menyatakan yang pertama, kode etik IAMI adalah perilaku etika anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Kemudian yang kedua, kode etik IAMI dirumuskan oleh Komite Etika dan disampaikan oleh Dewan Pengurus Pusat untuk selanjutnya disahkan oleh rapat anggota. Kemudian yang ketiga, kode etik IAMI mengikat seluruh anggota IAMI. Selanjutnya ada Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern atau FKSPI. Nah, FKSPI ini merupakan bentuk organisasi auditor internal perusahaan di Indonesia, baik BUMN, BUMD, instansi pemerintah, ataupun swasta yang bersifat profesional, independen, dan juga non-politik. FKSPI ini terbentuk pada tanggal 12 Desember tahun 1985 yang memiliki tujuan yang pertama untuk meningkatkan fungsi dan peran pengawasan. Kemudian yang kedua, meningkatkan mutu kemampuan aparat pengawasan intern atau auditor internal. Yang ketiga, mengembangkan ilmu di bidang pengawasan intern. Yang keempat, meningkatkan wawasan dan tanggung jawab aparat pengawasan intern atau auditor internal. Kemudian yang terakhir, untuk meningkatkan komunikasi antar SPI atau SAI dan dengan badan-badan pengawasan atau pemeriksaan eksternal.
Selanjutnya ada kode etik audit internal, di mana di sini terbagi menjadi kode etik, prinsip etika, dan juga aturan perilaku. Untuk prinsip etika, yang pertama ada integritas, yang kedua ada objektivitas, yang ketiga ada kerahasiaan, dan yang terakhir ada kompetensi. Untuk aturan perilakunya, yang pertama di integritas, di mana seorang auditor internal harus melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, harus menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi. Yang ketiga, sadar tidak boleh terlibat dalam aktivitas ilegal apapun atau memalukan untuk profesi audit internal ataupun organisasi. Yang keempat, harus menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis dari organisasi. Selanjutnya ada aturan perilaku dari objektivitas, di mana seorang auditor internal harus yang pertama tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu ketidakbiasan dari penilaian mereka. Nah, partisipasi ini meliputi kegiatan-kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan organisasi. Kemudian yang kedua, tidak menerima apapun yang dapat mengganggu profesionalitas mereka dalam menilai. Kemudian yang ketiga, harus mengungkapkan semua fakta material yang mereka ketahui, yang jika tidak diungkapkan dapat mengganggu pelaporan kegiatan yang sedang diperiksa. Selanjutnya ada aturan perilaku dari kerahasiaan, di mana auditor internal harus yang pertama berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugas mereka. Yang kedua, tidak akan menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau yang dengan cara apapun akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan yang sah dan etis dari organisasi. Serta yang terakhir yaitu aturan perilaku dari kompetensi. Yang pertama, auditor internal harus yang pertama hanya akan memberikan layanan sepanjang mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan. Kemudian yang kedua, harus melakukan audit internal sesuai dengan standar internasional praktik profesional audit internal. Dan yang terakhir, akan terus-menerus meningkatkan kemampuan dan juga efektivitas serta kualitas layanan mereka. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.